Jadi setan tuh nggak pernah nangis, Pak. Nangisnya hanya satu. Bintang itu panasnya lebih melebihi matahari, Bu. Lah bintang Suraya nih, Mujahid mengatakan di sini bintang Suraya, bintang yang bergerombol. Keluarnya di bulan Juni pas nih. Orang Jawa mengatakan bintang wuluh, nggih. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para bapak dan ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur yang sebanyak-banyaknya, bersyukur pada Allah yang sedalam-dalamnya, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan taufik dan hidayah untuk sabar dan istiqomah menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Terbukti katitik pagi hari ini kita bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah. Tadi sudah dapat sebelum subuh ada 2 rakaat subuh, itu yang lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sholat qobliyah subuh, sholat sunnah rawatib sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa dunia itu? Ya harta, tahta, pangkat, jabatan. Dunia seisinya kalah dengan 2 rakaat waktu subuh. RT kalah, RW kalah, lurah kalah, bupati kalah, wali kota kalah, camat kalah, apalagi gubernur kalah, presiden kalah, kalah dengan 2 rakaat tadi. Namanya apa? Rawatib atau qobliyah subuh. Maka sebat-sebatkan mas, iman-iman kalau pagi subuh ngepas, usahakan bisa 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini merupakan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, salawat dan salam kita mohonkan semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, para pengikut sampai hari kiamat. Termasuk kita semuanya merindukan, mudah-mudahan besok bisa berjumpa dengan Rasulullah, ba'da sirat, setelah titian sirat nanti, semoga memperoleh syafaat beliau, memasuki surganya Allah, masuk jannahnya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kita awali surah An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Sama-sama, kita baca sama-sama, monggo. Sama-sama, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul adzim. Tafsir wan najmi, maka wawu kosam nggih. Demi nggih. Allah bersumpah dengan demi. Nah, bersumpah napa? Allah sumpah wan najmi, demi bintang. Sumpah sapa Gusti Allah, sumpahe Allah menunjuk menyebut ciptaannya namanya An-Najm, bintang. Dan Allah sumpah demi bintang. Bintang gue mau ciptaane Gusti Allah. Oke. Idza maka nalikane ketika bintang itu tadi hawa maka terbenam, angslup, jatuh, ngoten nggih. Niki ayat ini pun panjang pun nggih. Penjelasanipun tafsir. Pripun sing dimaksud wan najmi idza hawa? Bagaimana yang dimaksud wan najmi idza hawa? Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika bintang itu terbenam. Oke. Wonten mriki nggih. Ternyata dipun awali surah An-Najm niki Bu, dipun awali dilandasi wonten mukadimahipun awal niku. Qala Al-Bukhari haddatsana Nasir Ibnu Ali akhbarani Abu Ahmad yakni Az-Zubaidi haddatsana Israil an Abi Ishaq Anil Aswad Ibnu Yazid an Abdullah bin Mas'ud qala awwalu surata unzilat fiha sajadatan sajdah ay wan najm qala fa sajatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sajada min khalfihi illa rajulan ra'aituhu akhadha kafan min turabin fasajata alaihi fara'aituhu ba'da dzalika mutila kafiron wa huwa Umayyah ibnu Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Hadis ini waqad rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan juga Al-Bukhari menika fi mawadhihi wa Muslim dan Muslim, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Nasai dan Nasai, dari jalan Ibnu min tariqin an Abi Ishaq. Surah An-Najm niki Bu, saking
hadis sahih ingkang riwayataken Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, sakderenge saking Abi Ishaq, niku ngeten bahwa surat An-Najm ini merupakan satu surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, diturunkan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril, dan untuk semua manusia sampai akhir zaman ini pertama kali. Apa maksudnya? Merupakan surah yang pertama kali diturunkan tentang wajibnya sujud tilawah lantaran ada ayat sajdah. Di surah An-Najm niki surat yang pertama kali diturunkan tentang apa itu? Tentang ayat sajdah. Di ayat tersebut kita diwajibkan, disunah muakkadkan sujud tilawah. Sik dewi pertama kali di surah An-Najm niki. Terus ayat An-Najm, yaitu An-Najm pertama kali. Terus lajeng berkata Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, Abdullah bin Mas'ud melanjutkan perkataannya, fasajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mendengarkan ayat sajdah, maka Nabi langsung sujud. Wa sajada man khalfi, dan sujud pula orang-orang yang di belakang Nabi. Illa rajulan, kecuali hanya satu orang yang tidak sujud. Ra'aituhu, Abdullah bin Mas'ud melihat orang itu mengambil pasir nggak mau sujud tadi, dia nggak mau sujud, tapi dia nggak mau sujud, dia mengambil pasir tanah templok yang baduke karo berdiri, dia nggak mau sujud, nggak mau merendah. Ada satu orang yang berenggele orang gelem sujud, tapi jane harus mengikuti, dia hanya ngambil apa? Pasirnya, ngambil apa? Tanahnya, templok gitu loh, Bu. Dengan keadaan berdiri. Terus fara'aitu, dan kemudian aku melihat dia ba'da dzalika, setelah itu qutila kafiran, dia terbunuh mati dalam keadaan kafir. Dia siapa itu? Wahwa Umayyah bin Khalaf, Umayyah ibnu Khalaf. Ngeten, Bu. Penting iki. Penting tentang niki. Saged mau nggih. Ini ayat sing pertama kali tentang mengandung ayat sajdah lah. Di An-Najm ayat sajdahnya di mana? Di mungkin ayat 62 terakhir. Niku saja. Kados wonten surah Al-Alaq Iqra ya, itu yang terakhir, fasjud waqtarib. Nggih, kados tadi yang saya baca As-Sajdah ayat 15. Ada lagi Al-A'raf 206, ada 14 yang bisa kita hafalkan. Insyaallah pekan depan kita hafalkan. Kalau dereng hafal ya, ada 14 ayat-ayat sajdah. Dalam Quran 30 juz itu hanya ada 14 ayat sajdah. Di antaranya menawi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang terakhir fasjud waqtarib. Nah, teng mriki nggih An-Najm ya, nanti ayat 62. Niku. Diki, ketika itu Rasulullah mendengar diturunkan ayat surah An-Najm dan itu ada ayat sajdah,
Nama Rasul langsung sujud. Ada satu orang yang tidak mau, namanya Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf nika napa niku asline nggih? Umayyah bin Khalaf bin Habib bin Wahab bin Khudafa bin Al-Jumah. Niku. Dia itu adalah orang kaya, orang sombong, kaya raya. Dia napa niku gadah budak pirang-pirang, memiliki budak yang banyak. Di antaranya budaknya siapa? Bilal bin Rabah. Pernah dengar nama Bilal nggih? Bilal kulit hitam yang tukang adzan niku nggih. Dia itu tukang menyiksa Bilal. Mengapa Bilal disiksa? Karena Bilal ngikuti Kanjeng Nabi menyembah Allah. Sementara Umayyah bin Umayyah bin Khalaf apa? Menyembah berhala-berhala zaman ngikuti leluhurnya. Bilal dipun siksa. Dan penyiksaan yang paling terakhir apa? Yang paling mengerikan Pak. Bilal ditanam badannya ditanam apa? Umayyah menggali lubang, lantas Bilal dimasukkan dalam lubangan itu, dihuruki apa? Lantas ditutupi apa? Ditimbun dengan itu, tinggal kepalanya yang kelihatan, dan kepalanya itu diancam dengan namanya, hei Bilal, siapa yang kamu sembah? Ahad, Allah. Sekali lagi, ini batu tak belekin dasmu, tak belekin kepalamu loh. Ayo, kepala apa? Siapa yang kamu sembah? Ayo, Allah, Ahad. Pisankah apa? Siapa? Allah, belekin, blek kepalanya bu, kepalanya tuh. Penyiksaan. Tapi Bilal belum mati, ditinggal pergi, ternyata belum mati. Setelah dibeleki batu, ditimbun batu, ternyata belum mati. Dan di hari lain kisahnya apa bu? Nanti dia Umayyah bin Khalafnya apa? Ini mati dalam keadaan kafirnya apa? Ketika perang Badar ketemu Bilal, ya dibeleki mati. Jadi tadi jatuh batu dikira dah mati, ternyata belum mati. Di perang Badar itu, Bu, ini kenapa? Karena Nabi hijrah ke Madinah, wong Arab do jengkel, Nabi bersama orang beriman pindah ke Madinah. Wong penduduk asli do jengkel, ngoyak Kanjeng Nabi. Terjadi perang Badar, ketemulah di situ Bilal berhadapan dengan Umayyah bin Khalaf niki, Bu. Lah kaget niku, loh, tak bleki watu kok guru mati. Kaget loh, gemetar itu si Umayyah. Bilal udah dendamnya luar biasa, ini orang nyiksa saya, nyiksa aku gitu. Itu ada sahabat yang agar caranya Bilal gak ketemu itu, tapi Bilal aku minta perang, duel 1 lawan 1, Bu. Duel tempur 1 lawan 1. Bilal sahabat budak tadi, akhirnya di perang Badar dilihat duel perang 1 lawan 1 melawan siapa? Umayyah bin Khalaf niki, perang duel. Ternyata ya menang Bilal dan matilah si Umayyah bin Khalaf yang orang sombong, orang yang kaya raya, sombong, nggak mau menyembah Allah, kon sujud baik malah mau nempelke itu mati di tangan Bilal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya surah Sajdah itu, monggo Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Idza qara'a ibnu adama as-sajdah fasajada, i'tazala as-syaitan, monggo. I'tazala as-syaitanu yabki
yaqulu ya wailahu umira bis sujud fasajada falahu al jannah wa umirtu bis sujud fa asaitu falia finnar. Bukan, Bu. Kalau ketika Quran, ketika dibaca, anak cucu Adam itu mendengarkan bacaan atau dibacakan ayat sajadatan, ayat sajadah, fasajadah, maka bersujudlah kamu. Sujud namanya sujud tilawah. Kalau dibacakan atau membaca ayat sajadah, kamu sujudlah kamu, namanya sujud tilawah. Kenapa? Tazala asyaiton, ketika anak Adam, manusia, anak cucu Adam mendengar ayat sajadah langsung sujud tilawah kayak tadi kados wau, seperti tadi sujud tilawah. Tazala syaiton, setan apa? Larinya ngiprit, lari sambil ketakutan, terbirit-birit dan ketakutan. Terbirnya seperti takut dikejar api, takutnya mengkados dioyak api loh. Takut seperti dikejar api, ya bagi, napa? Ya bagi, sambil menangisnya meraung-raung, menangis seperti melihat api yang mau apa? Membakarnya. Api ini ngoyak, api ini ngejar, ngoten niku. Yaqulu, lantas dia mengatakan, ya wailahu, aduh, mati aku, aduh, mati aku. Jadi teriakannya sesuatu itu yang lebih ngeri lagi. Umira bis sujud, Bani Adam diperintahkan sujud, mereka tidak tergoda rayuanku. Fasajada, dan mereka langsung bersujud. Mendengar ayat sajadah mereka sujud, bisa bersujud. Falahu al jannah, dan mereka dijamin mendapatkan surga Allah. Wa umirtu bisud, sementara aku diperintahkan sujud. Fa'asa itu aku membangkang, falia finnar, besok tempatku di neraka. Jadi setan itu nggak pernah nangis, Pak. Nangisnya hanya satu, ketika ada orang sujud tilawah. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita sujud. Sujudnya tidak sembarang. Nak pas sholat ya menghadap ke kiblat. Nak pas di rumah bacanya tidak ya sembarang kita menghadap. Berapa bacaannya? Sajada wajhi monggo. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Gak kita ini bermaksud apa ini? Sujud praktek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nggih, niku sujud tilawah. Ya, tidak harus kalau di saat sholat. Di saat sholat kita jelas. Nak di rumah bacanya menghadap selatan ya sujud, selesai. Tidak harus ke kiblat.
Kemudian, nah, bagaimana ketika orang kita sering sujud, setan sering melihat kita sering sujud tilawah, bisa bayangkan, ya, Pak Haji Agus kan sering sujud tilawah, setan tahu, kayak sering sujud kayak, itu tadi setan, dia udah takut dulu dengan kita, Pak Haji Jarwo misalkan, ya, lari kita. Masya Allah, Pak. Jadi satu-satunya pengen menghajar setan dengan sujud di tilawah. Tahu benar, Bu? Tahu benar? Nah, bagaimana kalau surah sajadahnya itu ada di akhir seperti di ini, di An-Najm terakhir. Awan, terakhir nomor ini 6 bagaimana? Seperti juga di surah Al-Alaq. Nah, fasjudu lillahi wa'budu. Terakhir ini. Kados di surah Iqra atau Al-Alaq. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq yang terakhir. Wasjud wa tarik pribon. Kalau ada di akhir terakhir apa? Kita sujud tilawah. Oke. Paham? Walaupun berdiri bertaruh kok langsung kayak tadi langsung sujud tilawah, okay. Terus berdiri, tambahi surat sedikit, pendek-pendekan, tambahi kulhu atau tambah anas ya apa-apa, tambahi langsung rukuk, i'tidal dan sujud. Nah tadi kan yang saya bacakan di tengah. Ayat 15. Bagaimana kalau ayatnya di terakhir? Langsung sujud, diulang-ulang sampai khusyuk, Bu. Sampai khusyuk diulang-ulang. So masing-masing rasa khusyuknya kan nggak sama. Ada yang sekali, 2 kali merasa khusyuk. Diulang-ulang khusyuk. Niku khusyuk. Terus bangkit berdiri, tambahi surah pendek terserah. Tambahi sidik, lajeng rukuk dan sujud. Itu yang apa? Yang pertama. Yang kedua, ada yang langsung sujud, rukuk dan sujud. Tapi yang mayoritas pakai yang pertama. Indonesia apalagi, ya, yang ikuti Imam Syafi'i itu semuanya ikut yang pertama. Terus apa? Langsung diri. Nah bayangkan, Bu, kalau besok kita akan meninggal. Setan itu menggugul. Orang mau sakarat kan setan menjelma, Ibu. Setan menjelma orang tua kita, menjelma guru kita, menjelma siapa. Dia menggoda kita untuk menyesatkan kita, Ibu. Agar kita mengucapkan la ilah. Harusnya apa? La ilaha setan ngendeke la ilah. Lah kita yang ahli sujud tilawah, sakarat maut biasa sujud tilawah. Setan kira-kira delok batuk kita pripun? Yang kita apa? Yang indah-indah, amal baiknya kita, sholatnya kita, sedekah kita, gitu. Amal baik kelihatan semuanya. Kita surganya, Ibu. Kelihatan surganya, yang baik kelihatan karena setan nggak mendekat kita. Itu pentingnya sujud tilawah. Ya, Mas. Kita loh, amal yang baik saat meninggal loh, amal yang baik kelihatan, amal yang buruk kelihatan, sing wis lupa kelihatan kayak kelas ketok. Nah, di saat itu berbahagialah kalau kita menjadi hamba Allah yang suka sujud tilawah. Ini kau yang pertama. Yang kedua, ayat begini. Sauban maula Rasulullah, Sauban pembantunya Rasul pernah bertanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal, sadkhuluni ilal jannah, yang bisa menjadikan aku masuk dalam surga, amalan apa ya Rasulullah? Kata pembantu Kanjeng Nabi namanya Sauban, Sauban. Oke, ini menate kalau terangke. Ini orang yang dulu ini meninggalnya itu mengucapkan 3 laula, yang lain waktu ya.
Kanjeng Nabi punya pembantu namanya Sauban. Itu bertanya, "Ya Rasul, amalan apa yang paling afdal yang bisa mengantarkanku masuk surga?" Amalan apa ya Rasul yang bisa mengantarkanku, menjamin aku masuk surga ya Rasul? Kanjeng itu ini pembantunya. Bahasanya orang tadi bahasanya mesti wah ya Rasulullah, amalan menapa ya Rasul ingkang saged nglebetaken kawula dhateng surga. Amalan apa ya Rasul yang bisa memasukkan saya masuk surga ya Rasul? Rasul jawab, qala, bersabda Rasul, alaika bikasrati sujudillah. Hendaklah kamu memperbanyak sujud, sukalah memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudullah sajdatan, sesungguhnya engkau ya ketika sujud pada Allah sajadah sekali sujud illa rafa'akallah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu ya biadarajatan wa hatta angkabia, dan kamu sekali sujud akan diampuni khotiatan dosa-dosamu wa hatta angkabia khotiatan. Nak kue pengen amalan bisa mengantarkan kamu ke surga, alaika bikasratis sujud, hendaklah kamu suka memperbanyak sujud. Sesungguhnya sujudmu sekali sujud saja, kamu akan diangkat derajatnya di dunia akhirat dan akan diampuni dosa-dosanya. Pak, berapa nih? Terus memperbanyak sujud, maka aqrabu ma yakunul abdu min rabbi sajidun, ya, sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya yaitu ketika dalam keadaan sujud. Fa'akhiru bidu'a, perbanyaklah doa. Pak Bu, niki penting niki, kalau tak seseng ningali, nak sujudnya ampun bathuk etok, wajahnya ada bathuk, ada nih termasuk hidung tempel ki, ampun jengking ngoten nika tempel ki, biar ini besok apa? Mana? Nih, kata nih, nih mengapa kok penting ya? Bismillahirrahmanirrahim, niki, betul ngarang, niki hadis Bukhari Muslim niki. Hatta idza farallahu minal qada'i bainal ibad wa arada ayyukhrija bi rahmatihi man arada min ahlin nar amaral malaikah ayyukhriju minan nar man kana la yusriku billahi syai'an. Ngeten, binjang ternyata ada di antara kita mau banyak muslim yang masuk neraka. Ada yang masuk neraka lantaran dosa-dosanya belum bertobat. Ketika itu Allah akan mengangkat wong muslim, wong Islam ibadah ning urung tobat masuk neraka, Allah akan mengampuni. Allah perintah amara malaikat, perintah malaikat kayak tokno, aku pengen maringi pangapura wong sing duwe dosa, ditimbang akeh dosane, ditimbang banyak dosanya, masuk neraka dulu kan, dosanya lo akeh. Ketika besok yaumul mizan ditimbang kok akeh dosanya, masuk neraka dulu. Malaikat, aku Allah ya, ingsun Allah bakal mari pangapura marang wong sing wis ana neraka kae. Pisan, mangkana la yusyrik billah, wong sing ora syirik. Yang kedua, mimma yaqulu, wong sing seneng maca la ilaha illallah. Pertama ora syirik, yang kedua suka membaca la ilaha illallah. Terus nih, malaikat sesama malaikat neraka, faya'rifunahum finnar, aku ngerti orang-orang itu, ya'rifunahum bi atharis sujud, aku ngerti mereka walaupun di neraka dari bekas tanda sujudnya. Kenapa?
Haramallahu 'alan nar an ta'kula atharajud. Allah mengharamkan neraka untuk membakar tubuh manusia yang digunakan untuk bersujud. Ya Pak. Jadi ada hamba Allah ditimbang dosanya banyak, nggak membertobat, mlebu neraka sik. Tapi dia percaya Allah, dia nggak syirik, dia suka membaca la ilaha illallah, dapat ampunan Allah. Perintah malaikat, angkat masuk surga. Malaikat tahu, gampang, karena wajahnya bekas sujud itu tidak terbakar api. Api haram. Api tidak membakar tubuh manusia yang digunakan untuk memperbanyak sujud. Ya Pak, okay? Maka dari itu mai sholat ampun sembrono, sholat sembrono ya ngetokke waktu, sholat sembrono ya memakan waktu, sholat tenanan juga memakan waktu, sholat sak-sake ya gunake waktu, sholat tenanan waktu, pas sujud niku ditenani. Ibu, bakal doanya belum khusuk diulangi lagi sampai khusuk ditenani. Ingat ya, ternyata besok ada, semoga kita ditimbang akeh dosane mlebu neraka sik berang tahun, bosan diampuni malaikat. Ini tadi gampang, ada wajah yang tidak dibakar api lantaran dia biasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham betul Bu? Subhanallah nih. Terus satu lagi dari Rabi'ah bin Ka'ab. Dia minta, ya Rasulullah, bagaimana agar aku besok bisa masuk surga berada di sanding dekat dengan engkau ya Rasul. Nah, ini Rabi'ah. Ya Rasulullah, aku namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia minta, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasul agar aku besok bisa masuk surga ada di dekat dengan surgamu ya Rasul. Rasul jawab, "Qala fa'inni ala nafsika sujud." Bantulah aku, ya tak amini dongamu, ning bantunan ya kowe kudu memperbanyak sujud. Loh Pak, kalau bacanya lama pikirannya malah gerantian kemana-mana Pak. Itu sujud selama malah ini dia belum tahu ilmunya. Sujud itu sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhan, dengan Rabb. Mintalah di situ, diulang-ulang temberiku di saat sujud. Paham betul Pak? Allah Akbar. Niki napa? Satu ayat dari An-Najm. Lah An-Najm piyambak. Lah niki An-Najm piyambak ngaten. Saayat sik nggih. Wan najmi niku pengantarnya. Dados An-Najm niki nak dihubungke surat saderenge kalian surat Al-Qamar. Bulan gitu. Kira nggih. An-Najm niki bintang. Terakhir Al-Qamar kan kalau masalah takdir niki. Kira nggih. Masih ingat? Takdir lagi, takdir. Saat ini kita diajak oleh Allah ora iso kowe menungso, menungso arep kemelinti arep kemagya senjatamu siji mung sujud ya. Ngerti surat An-Najm kowe gedhe-gedhek nggih. Kowe arep pinter apa yo otakmu. Sekarang zamannya tuh teknologi maju, Bu. Sekarang zaman AI, zaman apa? Artificial intelligence loh ya, AI cah kuliah takok robot Bu, robot iso. Skripsi ini takok robot gak dadi Bu. Iya nak kaya ya kudu ngulang lagi. Apa-apa ngerti. Tapi nanti masuk An-Najm gedek-gedek. Gedek-gedek Bu. Ngapa gedek-gedek? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wan najmi, Allah bersumpah demi najm bintang. Lah, kenapa najm ini? Qala as-sa'bi wa ghairihi al-khaliqu
sama yuqsimu ya. Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta itu bersumpah bima sa'a min khalqi, bersumpah menyebut ciptaannya. Allah sing nyiptake seluruh makhluk, itu Allah bersumpahnya dengan siapa? Ya dengan ciptaannya, wong tidak ada lain. Kan Tuhan kan hanya Allah. Selainnya Allah kan ciptaannya Gusti Allah. Nah Allah sumpah dengan dirinya menyebut ciptaannya. Salah satunya bintang, wasyamsi demi matahari, wassamai demi langit. Gitu? Ya enggak? Di sini wan najmi demi bintang. Kan Tuhannya hanya Allah, enggak ada yang lain. Paham? Nah, tetapi wal makhluk la yumbagha lahu ayyuqsima lho Mas. Ayyuqsima illa bil khaliq. Nak makhluk ciptaan sumpah kudu nyebut Gusti Allah. Paham? Nak jenengan sumpah demi matahari sirikku, demi langit sirikku, demi cinta sirikku, demi gunung sirikku. Nak sumpah ya demi Allah. Nak Gusti Allah bebas. Nggih. Kita nak sumpah dengan selainnya Allah syirik Bu, bahaya Bu. Demi nenek moyangku, demi bapakku, demi iki. Kalau bersumpah demi Allah Mas, tidak boleh selainnya Allah. Kalau sampai demi lain, sudah syirik. Nak syirik semuanya ibadah hapus dan masuk neraka selama-lamanya, nggak terampuni dosa. Sepele ya ternyata ya. Nah. Terus apa najm tadi? Faqala Ibnu Abi Najih da'an Mujahid, dari Mujahid, apa yang maksudnya an-najm apa? Yakni bin najmi as-suraya. Yang dimaksud an-najm apa? Itu bintang suraya Bu. Bintang suraya, pernah dengar nama bintang suraya? Suraya. Mau saya ini, maka Bu, mari kita ikuti betapa gede-gedenya an-najm. Betapa kita an-najm serat bintang. Bintang niku jumlahnya pun jutaan Bu, miliaran. Bu, lebih dari 200 juta miliaran bintang. Bintang, yang selalu kita lihat, matahari itu bintang Bu. Matahari itu bintang. Nak bumian planet niki, matahari niku bintang. Terus bintang jumlahnya banyak sekali, miliaran bintang. Lah an-najm maknanya dua, bintang tunggal, bintang dewean, ada bintang gugus rasi bintang, ono bintang dewean sendirian, ada bintang gerombol. Bu, tadi pagi kita melihat apa anten bintang beriku. Nah esok ini esok ini ada bintang mencorong bersinar ya, bercahaya ya. Itu Venus Bu, itu bukan planet, itu Venus tuh. Venus. Lah bintang Surya itu bintang yang bergerombol, Pleiades, bergerombol. Nak bintang tunggal ya, contohnya matahari, itu bintang tunggal. Terus ada bintang Sirius, ada bintang Alpha Centauri, ada Vega, ini bintang-bintang. Ini dewean sendirian. Bintang itu panasnya lebih melebihi matahari Bu. Lah bintang Surya nih, Mujahid mengatakan di sini bintang Surya, bintang yang bergerombol. Di mana tuh? Itu ternyata keluarnya di bulan Juni pas nih, pertengahan Juni. Tapi keluarnya apa? Bintang Surya tuh keluarnya apa? Lebih dulu daripada matahari Bu. Keluar dulu lebih duluan daripada matahari. Jumlahnya berapa? 1000 anggota, tapi yang ketok yang kelihatan 14, yang nampak persis ada 7 bintang. Lah ini ndeloke nyun sewu pagi
sekitar jam 4, setengah 5 pagi, ini betul kelihatan bergerombol, itu bintang Suroya. Bintang Suroya. Apa kok Allah bersumpah bintang Suroya ini panjang lagi, Bu? Bu. Orang Jawa mengatakan bintang wuluh, nggih. Bintang wuluh. Bintang wuluh. Kalau orang Barat, Seven Sister, tujuh bintang, bintang bergerombol. Dan dulu waktu musim corona, apa ini? Corona itu Mekah pernah, Bu, itu penduduk itu keluar rumah bersyukur karena melihat bintang Suroya. Nah ini wonten hadisipun apa niku? Dados panjang hadisnya. Jadi sebagai ada hadis sahih, Bu. Jika bintang Suroya itu keluar, itu tandanya seluruh wabah penyakit di bumi itu akan sirna. Artinya sahih niku. Sirna. Lah mengapa bintang Suroya itu disebut dibuat sumpah? Karena apa? Dari umat dulu sampai umat sekarang bahkan berikutnya banyak orang yang memuja-muja bintang Suroya. Di Indonesia saja bintang Suroya dikaitkan dengan kisah 7 bidadari karo Joko Tarub. 7 bintang ini 7 bidadari. Arah ini lho kok malah orang yang Gusti Allah ki malah memuja-muja bintang. Mungkin dari kan nanti lah bintang Suroya itu besar, Bu. Besar. Lebih besar daripada matahari. Ngerti lagi? Jauhnya berapa? 440 tahun cahaya. Jadi berapa triliun kilometer dari bumi. Ketok cilik-cilik. Cilik-cilik. Kados ana bintang pitu. Apa? Ngoten nika. Gerombol bintang Suroya. Allah bersumpah wan najmi, demi bintang. Ini baik tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain itu wan najm diarahkan para ahli mufassir penjelasannya bintang Suroya. Padahal bintang niki wan najm ana bintang sing tunggal, ana sing bintang berkelompok. Bintang berkelompok itu namanya gugusan bintang atau rasi bintang. Waduh, gede-gede menurut saya kan bicara bintang nih Gus, gede-gede. Besok akan depan kita bahas bintang. Jadi menungso yang suka menyembah-nyembah bintang itu, keliru. Mungkin idahawa bintang terbenam, bintang hilang. Jadi pernah ngetoke bisa dilihat ketika bulan Juni setahun pisan, Bu, bulan Juni, pertengahan Juni, bintang Suroya. Loh, seperti itu Al-Quran mengungkapkan rahasia alam semesta. Masya Allah, Bu. Mas, astagfirullahaladzim. Ini waktu ini kalau untuk melah jamawan, ini berarti tembrikirian ya. Sampai di sini wan najmi itu baik tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain itu maknanya adalah bin najmi as-Suroya. Idza saqatat ma'al fajri, ketika terbitnya bersama fajar. Terbitnya injang. Sayangnya wong-wong do salah alamat, malah puja-puja, malah dipuji, bahkan malah disembah itu loh Pak. Padahal harusnya mengagumi Allah lah yang menciptakan bintang itu, yang besarnya melebihi matahari. Kita di bumi kecil banget, betapa besarnya Allah. Kudunya syukur, kita jadi hamba Allah
yang apa dikasih berita Al-Qur'an. Ngoten nggih. Saged nampi nggih. Diberi nggih. Mungkin tambah meneh mungkin bingung. Anu ingat-ingat tadi lah. Kesimpulan yang perlu kita bawa ternyata di surah Najm niki banyak hikmah. Pertama tentang surah yang pertama kali diperintahkan sujud tilawah. Dan An-Najm ini surah yang kedua, An-Najm surah An-Najm surah yang dibaca terang-terangan pada orang kafir di Masjidil Haram. Depan orang kafir ya An-Najm ini terang-terangan. Ini An-Najm, surat tentang bintang. Wah, kita untuk berita Al-Quran ini kita merasa ya Allah, betapa kecilnya hamba, betapa besarnya Engkau, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kita Maha Kecil, Ibu. Wujud kecil itu perbanyaklah sujud. Umayyah bin Khalaf ngadeg wae, Ibu. Padahal sudah membawa tanah. Umayyah bin Khalaf nggak mau sujud, dia ambil tanahnya, tempelkan di apa nih? Jidatnya sambil berdiri. Itu tidak sujud, Ibu. Itu nggak sujud, maka dia mati kafir. Nikmati saat sujud, nikmatilah pada saat sujud. Nikmatilah sujud. Ya, berdiri urung kecil lah. Saya ana sombonge. Ngadeg saya masih ada sombongnya toh, Pak? Masih. Ngadeg berdiri itu masih ada sombongnya. Nak sujud tersungkur. Mencium tanah. Besok asalmu tanah, kembali ke tanah. Itu sekecil-kecilnya hamba. Engkau lah Allah Akbar, engkau yang Maha Besar. Ngatur nggih, Bapak Ibu. Itu dulu biar enggak bingung. Besok lanjut. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Mudah-mudahan kalau ada salah Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mengamalkan ayat ini dengan memperbanyak sujud. Apalagi kalau ada ayat saja kita sujud tilawah. Mari kita baca kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanjing salat.